Ini digelar Rusia yang bakal bikin NATO kalang kabut. Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang besar di dunia. Kremlin tercatat memiliki tentara robot dengan senjata nuklir. Serangannya kepada Ukraina membuktikan hal tersebut. Meski begitu, ada ide dan rencana mengejutkan lainnya dimiliki Rusia untuk menambah kekuatan tentaranya. Idenya terdengar sedikit gila, namun ini diklaim menakutkan jika terrealisasi, terutama bagi peta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ide Rusia yang dimaksud adalah pengkolonian tentara Rusia ribuan tahun. Mengutip Nelsu, Rusia sempat mengungkapkan rencana ini pada kuartal 2. Rencana ini diungkapkan secara lengkap oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Dia menyebut ada potensi besar di balik lokasi terkuburnya orang-orang setan berusia 3.000 tahun di sana. Shoigu sendiri telah memproyeksi panggilan teokrakulis Rusia Swiss terkait Seita sejak 2018 lalu. Ia bahkan menterguruk seorang dukun modern untuk memastikan pemanggilan itu tidak membuat marah para roh. Kami sudah melakukan beberapa ekspedisi di sana. Inilah ekspedisi internasional yang besar. Banyak hal yang telah dikonfirmasi, tetapi masih banyak yang harus dilakukan, kata Shoigu. Dikutip dari Daily Mail. Dalam pertemuan tersebut, ia menemukan sisa-sisa manusia dan hewan purba yang terpelihara dengan baik. Ia menambahkan, tanpa menjelaskan lebih lanjut penelitian genomik yang direncanakan itu bahwa ekspedisi dan secara umum akan sangat menarik. Pemakaman orang-orang Saitans berada di lapisan es menurut para ilmuwan bahwa bahan organik harus diawetkan di sana. Pemakaman tersebut adalah salah satu sisa-sisa makanan Seitihan sebelumnya. Seitihan adalah orang Mondomen kuno yang tinggal terutama di wilayah yang dikenal sebagai Setia yang saat ini terdiri dari sejumlah wilayah kesetiaan Rusia dan Ukraina Timur. Sejarawan Yunani Herodotus pada abad ke-5 SM mengklaim bahwa Setia membuat jubah dari kulit kepala korban. Mereka setelah pemenangan, prajurit Setian yang kejam diyakini telah menggunakan tengkorak musuh mereka sebagai cangkir minuman. Polandia masih bersikukuh akan menyerahkan semua jet tempur MiG-nya ke Ukraina sebagai bantuan untuk tetangganya itu melawan Rusia. Namun rencana itu menuai ancaman dari Rusia, meski sikap Polandia mendapat dukungan dana NATO. Ia juga meminta AS untuk mengirim pesawat tempur F-16 untuk menggantikan setiap MiG era Soviet yang dipasok ke Kiev. Namun Pentagon malam ini menolak tawaran tersebut. Pentagon tampaknya khawatir langkah itu akan memantik perang besar di Eropa. Juru bicara Johnson Kirby mengatakan, pengerasan jet tempur akan terbang ke wilayah udara yang diperebutkan dengan Rusia itu jika jet itu dikerahkan. Kami akan terus berkoordinasi dengan Polandia dengan sekutu NATO kami yang lain tentang masalah ini dan tentang logistik yang sulit, tetapi kami tidak percaya proposal Polandia dapat dipertahankan, kata seperti dilansir dan desain. Namun yang mengonfirmasi sebelumnya bahwa mereka akan mengirim 2 baterai rudal permukaan ke udara Patriot ke Polandia. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kedua negara sedang mengerjakan kesepakatan pada akhir pekan. Ini merupakan lampu hijau, namun kami sedang berbicara dengan teman-teman Polandia kami sekarang tentang apa yang mungkin dapat kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka jika mereka memilih untuk menyediakan jet tempur ini ke Ukraina. Apa yang bisa kami lakukan? Bagaimana kami bisa membantu memastikan mereka mendapatkan sekutu sesuatu mengisi kembali pesawat yang mereka serahkan ke Ukraina. Namun dia mencatat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengandalkan dan menggandeng agresi terhadap Ukraina ini.
Saya hanya akan mengatakan lagi, kami sangat awal dalam diskusi di sini tentang kemungkinan itu bahkan bukan satu kesepakatan pada saat ini, telah tegasnya. Rusia telah berkatakan bahwa berperang dengan negara manapun yang menyediakan pesawat-pesawat telah AS memberikan sekutu NATO lampu hijau untuk memasuk pesawat ke pasukan Presiden Zelensky. Kami tahu pasti bahwa pesawat tempur Ukraina telah terbang ke Ukraina, Rumania, dan negara-negara tetangga lainnya, kata juru bicara Rusia, Igor Kasyekov. Pengguna jaringan lapangan udara negara itu untuk mendasar penerbangan militer Ukraina dengan penggunaan kekuatan militernya terhadap tentara Rusia dan dianggap sebagai keterlibatan negara-negara ini di dalam konflik bersenjata. Ukraina belum setuju dengan Rusia, sebut tak lagi paksakan gabung ke NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan lagi mendesak untuk bisa mendapatkan keanggotaan NATO bagi negaranya. Sebagaimana diketahui, ini telah menjadi salah satu masalah sensitif yang melatar belakangi langkah Rusia untuk melakukan invasi ke negara itu. Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal wilayah Rusia yang memisahkan diri yang diakui Presiden Vladimir Putin sebagai independen sebagai invasi pada 24 Februari lalu. Ia menyatakan bersedia untuk berkomponen pada status kedua wilayah itu. Dalam sebuah wacana yang disiarkan pada Senin malam di ABC News, Zelensky mengakui bahwa tampaknya NATO sendiri belum siap untuk menerima Ukraina sebagai anggotanya. Mereka disebutnya masih belum siap jika harus berkonstruksi dengan Rusia. Saya telah tenang mengenai pernyataan ini sejak lama setelah kami memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina, kata Zelensky, alias takut akan hal kontroversi dan konfrontasi dengan Rusia.